Assalamualaikum, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat ya dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget nih. Apaan tuh? Yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi penasaran kan? Ayo kita belajar bersama Bu Lutfi. Nah, para siswa, ayo kalian amati dulu. Di depan Ibu ada beberapa alat tulis yang telah Ibu data. Perhatikan ya gambarnya. Nah, di sini ada beberapa alat tulis, yaitu diantaranya pensil warna, ini ada 18 pensil. Kemudian ada karet penghapus 1, ballpoint 1, pensil 3, cat air 2, kuas 1, kemudian gunting 1, cutter 1, jangka 1, lem 1, busur 1, klip 2, dan 1 buah buku tulis. Nah, apa yang diamati ini, yang kalian amati ini adalah sekumpulan data. Ya, jadi ini adalah sekumpulan data. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, data ini dapat disajikan dalam dua bentuk. Bisa menggunakan tabel atau bisa menggunakan diagram. Oke, nah sekarang kalian akan belajar bagaimana menyajikan data ini dalam bentuk tabel. Ayo kita ikuti bersama. Bagaimana ya caranya menyajikan data dalam bentuk tabel? Oke, perhatikan berikut ini. Para siswa, penyajian data dalam bentuk tabel itu ada 3 yang akan dibahas, 3 jenis yang akan dibahas. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Apa sih maksudnya? Coba perhatikan contoh berikut. Tabel ini hanya digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Seperti pada hasil pengamatan tentang beberapa alat tulis yang tadi sudah dicatat ya. Nah, ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Caranya adalah sebagai berikut. Ditulis dulu judulnya, yaitu tabel jumlah dari masing-masing alat tulis. Kemudian kalian buat tabelnya terdiri dari 2 kolom dan beberapa baris sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, kolom yang pertama jenis alat tulis, kemudian kolom yang kedua adalah jumlah. Kemudian kalian data. Pensil warna ada 18 ditulis. Karet penghapus 1, ballpoint 1, pensil 1, cat air 2, kuas 1, gunting 1, cutter 1, jangka 1, lem 1, busur 1, klip 2, dan buku tulis 1. Nah, inilah cara menyajikan data dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Oke, untuk selanjutnya adalah penyajian dengan data dengan tabel kontingensi. Apa maksudnya? Perhatikan contoh berikut. Tabel ini hanya digunakan untuk data yang hanya memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya adalah ini. Tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Nah, perhatikan. Di sini ada 3 kolom, yaitu kolom kelas dan jenis kelamin. Kemudian
Ada pria, ada wanita. Nah, kelas 7A ini jumlah prianya 20, sedangkan wanitanya 12. Sedangkan kelas 7B jumlah prianya 18, sedangkan wanitanya 14. Kelas 7C prianya 16, wanitanya 16. Kelas 7D pria 14, wanita 18. 7E pria 18, wanita 14. 7F pria 12, wanita 20, dan 7G pria 16 dan wanita adalah 16. Nah, ini disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, ya. Kemudian ada jenis tabel yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Perhatikan contoh berikut. Catatan yang perlu kalian pahami, tabel ini hanya digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval memiliki frekuensi atau banyak data. Dan setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Nah, supaya paham, perhatikan contoh berikut. Ini ada tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 7F. Perhatikan tabelnya. Nah, di sini ada dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Kolom nilai ini adalah terdiri dari beberapa interval atau kelompok nilai, ya. Di sini ada nilai antara 51 sampai 60, kemudian ada ini nilai 61 sampai 70, ada nilai 71 sampai 80, ada nilai 81 sampai 90, dan ada nilai 91 sampai 100. Kemudian kolom kedua, frekuensi, ini menunjukkan banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Contoh, ternyata setelah dilihat datanya, siswa yang peroleh nilai 51 sampai 60 itu ada 5 siswa. Sedangkan yang memperoleh 61 sampai 70 itu ada 8 siswa. Dan yang memperoleh nilai 71 sampai 80 ada 10 siswa. Sedangkan yang memperoleh nilai 81 sampai 90 ada 7 siswa. Dan yang memperoleh nilai 91 sampai 100 ada 10 siswa. Jumlah seluruh siswa yang didata adalah 50 siswa. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa ini masing-masing ini namanya interval. Satu interval ini memuat beberapa data. Kalau 51 sampai 60 berarti ada 10 nilai ya, 10 nilai. Jadi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60 ini masuk pada interval ini, ya. Kemudian masing-masing interval ini memuat bilangan yang sama. Jadi harus imbang. Jadi untuk interval yang pertama ini ada 10 nilai, interval kedua juga 10 nilai, interval ketiga juga 10 nilai, ini juga 10 nilai, dan ini juga 10 nilai. Nah, inilah yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi. Demikian para siswa, beberapa contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk selebihnya, agar lebih mengasah pemahaman kalian bisa berlatih pada soal-soal di dalam buku paket. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Semoga menjadi ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.